Cahaya dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah bergerak dan terus-menerus muncul seperti siklus kehidupan energi bumi dan surga. Perahu cahaya ilahi yang bersinar menutupi tahta kekaisaran teratai kristal. Energi yang berkelok-kelok di cakrawala laut yang seperti aliran sungai yang bergumam mengalir menuju pusat, yang baru saja terbuka. Energi dari 4 wilayah lainnya ditarik menjauh dan menghilang dengan cepat. Swosh, swosh, swosh. Bayangan prajurit dewa yang duduk di atas kayu gelondongan yang mengambang melayang. Kebanyakan dari mereka adalah pasukan Haik, Mia, atau Peps yang ditinggalkan di belakang. Mereka baru saja tiba di daerah ini. Haik dan Audrey bertarung di langit di antara dua pulau kecil menggunakan perahu cahaya ilahi mereka dan tahta kekaisaran dewa kegelapan. Mereka telah mengaduk seluruh langit dan tempat itu, membuat laut bergolak hebat. Mia, Peps, dan yang lainnya bergandengan tangan untuk melawan Mo Fou, Fuller, Wu Feng, dan para prajurit yang mengikuti Audrey. Tim Mia sedang dalam situasi yang buruk. Namun, setelah para prajurit dewa datang, mereka dapat segera membalikkan keadaan. Mereka mulai memaksa Fuller, Wu Feng, Mo Fou, dan yang lainnya untuk melarikan diri seperti tikus. Harson berusaha sekuat tenaga untuk berlari menuju pusat. Chang Yun membawa Cecilia dan Sang Ying Yue. Mereka adalah gelombang prajurit pertama yang memasuki pusat. Mereka telah menghilang di ujung lain wilayah laut. Harson berlari ke daerah tempat bawahannya berada dalam masalah. Setelah mengumpulkan mereka, ia membawa mereka ke pusat dan berhenti memedulikan Xian. Aura mereka menghilang dari wilayah laut tak lama kemudian. Saat Haik dan Audrey dapat melihat perubahan aura makhluk hidup, mereka menemukan bahwa ada dua kelompok prajurit yang telah memasuki pusat. Meskipun mereka saling berhadapan dengan keras, mereka berdua ingin menyelesaikan pertempuran yang tidak berarti ini dengan cepat. Karena kedua pihak sama-sama kuat, mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain dalam waktu singkat dan waktu pusat tetap terbuka terbatas. Tanpa banyak keraguan, mereka berpisah dan mengalir menjadi dua kelompok menuju pusat. Sementara di sudut lautan yang tertutup kabut tebal, Xian sedang duduk dan memegang tulang-tulang yang meneteskan darah. Kesadaran jiwanya melilit seperti jaring besar. Aura kehidupan Chang Yun, Harson, Haik, dan Audrey telah menghilang satu demi satu di wilayah laut ini. Xian tahu apa artinya ketika dia tidak menemukan seorang pun atau fluktuasi energi jiwa apapun. Semua orang kecuali dia telah memasuki pusat. Dan kesadaran jiwa Xian menemukan bahwa penghalang antara pusat dan area luar tampaknya mulai mengeras sekali lagi. Wajahnya sedikit berubah. Dia meletakkan 7 tulang berdarah itu ke dalam cincin langit fantasinya dan menghentikan aktivitasnya membersihkan formasi jahat itu. Pikirannya berkelebat dan altar jiwanya berputar untuk mendesak kekuatan luar angkasa Upanishad. Cahaya di depannya bergerak dan menarik cincin-cincin cahaya tepat di depannya. Dengan kecepatan normal, Xian mengambil kembali kesadaran jiwanya, melangkah melewati cincin-cincin cahaya itu. Tubuhnya menghilang sebagian setelah setiap langkah. Detik berikutnya, dia muncul kembali di dekat penghalang di luar pusat seolah-olah dia baru saja keluar dari celah ruang yang membantunya menyeberangi ribuan mil hanya dalam sekejap mata. Aliran energi berkumpul dari mana-mana. Seperti sungai-sungai kecil yang berkumpul di laut, semuanya mengalir ke pusat. Aliran energi itu berwarna putih susu dan hampir seperti cairan yang bisa dilihat oleh mata telanjang dan bisa disentuh oleh kesadaran jiwa. Hanya energi bumi dan surga yang murni dan kental pada tingkat tertentu yang bisa menjadi cair atau terlihat oleh mata dan nyata bagi kesadaran jiwa. Itu menunjukkan fakta bahwa Desolate adalah tempat dengan energi yang melimpah dan hanya benua ini yang dapat menghasilkan material aneh dan berharga yang tak terhitung jumlahnya yang didambakan oleh para pejuang dari setiap bintang kehidupan. Alasan mengapa Harson, Haik dari klan dewa, Chang Yun dari suku monster surgawi, Putri Audrey dari suku kegelapan kekaisaran, dan para pejuang luar biasa lainnya dari area bintang lain seperti Wu Feng, Mo Fou, Sang Ying Yue, dan Cecilia berkumpul di sini adalah karena misteri benua kuno. Para pejuang dari berbagai area kosmos ini berkumpul di sini hanya untuk satu alasan, pusat. Pusat telah melahirkan ramuan roh, kalsedon, dan kristal yang merupakan barang-barang yang tak ternilai harganya di dunia ini. Selain itu, pusat itu akan memiliki material kelas awal asli. Untuk memasuki pusat, para pejuang telah berjuang selama 5 tahun.
Hari ini, saat pusat akhirnya dibuka, pertempuran di antara mereka bisa menjadi lebih sengit dan lebih berdarah. Menurut Chang Yun, pusat menyembunyikan rahasia besar, yang penting bagi Chang Yun, Haik, Audrey, dan Xian, 4 eksistensi khusus dengan asal-usul. Itulah alasan mengapa Chang Yun, Haik, Audrey, dan Xian berkumpul di sini. Xian tiba-tiba menyadari bahwa Sang Chen diminta oleh seorang ahli dari Bloodthirsty Force untuk memberinya guiding fluid yang akan membawanya ke center. Semua itu karena rahasia center. Dia tidak tahu apa rahasia itu. Secara naluriah, dia menyentuh Blood Vein Ring, mengerutkan kening dan melihat aliran energi cair di depannya. Dia menjadi bertekad dan dia melangkah masuk. Rasanya seperti bumi dan langit mengubah posisi mereka. Sebuah pusaran mengerikan tiba-tiba muncul, menarik tubuhnya ke tengah. Xian ketakutan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah pusaran yang menakutkan itu, tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, jadi dia hanya bisa mengikuti pusaran yang berputar. Tak lama kemudian, dia memasuki pusat pusaran itu. Dia fokus dan terkejut. Pusaran ini terbuat dari cincin gading putih yang menyempit ke dalam. Ada ribuan dari mereka. Rupanya, cincin gading itu adalah aliran energi yang datang dari mana-mana. Mereka semua berkumpul di pusaran ini. Fenomena aneh ini telah membuatnya takut. Dia diterbangkan menuju pusat pusaran yang telah dia coba lawan. Sayangnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain membawa rasa sakit ke tubuhnya. Rasanya seperti dia dihukum karena dia ingin melawan surga yang perkasa. Dia menenangkan dirinya dan menyerah pada perjuangan yang sia-sia. Menenangkan pikirannya, dia fokus mengamati pusaran yang berputar. Xian terkejut. Pusaran besar yang tampaknya menutupi seluruh dunia diciptakan oleh bumi dan energi murni, yang membuat masing-masing cincin. Mereka bergerak oleh beberapa prinsip alam. Setelah ia menyerah berjuang untuk merasakan, ia menemukan bahwa prinsip gerakan pusaran itu cukup mirip dengan titik-titik akupuntur di tubuhnya saat mereka menyaringki esensi orang mati. Saat pikiran ini muncul, ia tak dapat menahan rasa terguncang. Ia menenangkan diri, pikiran dan kemauannya berkonsentrasi pada fitur-fitur magis pusaran ini. Altar jiwa mulai berputar tiba-tiba. Lubang hitam magis di tengahnya tiba-tiba berdenyut. Xian bingung. Setelah beberapa saat, ia mendesak jiwa inangnya, bergerak ke lubang hitam. Ia takut melihat pusaran besar memenuhi mulut lubang hitam. Pusaran itu menggunakan benang-benang jiwa halus untuk menciptakan cincin, yang tampaknya merupakan struktur paling menakjubkan di dunia ini yang melepaskan fluktuasi energi magis yang tak tertandingi. 720 titik akupuntur di tubuhnya, lubang hitam di altar jiwanya, dan pusaran yang mengaduk tubuh aslinya diciptakan oleh pusaran yang lebih kecil atau lebih besar, yang memiliki pola gerakan yang sangat mirip. Mereka tampaknya berasal dari fitur-fitur yang sama dari kekuatan Upanishad. Saat dia sampai pada kesimpulan itu, dia benar-benar menyerah dan membiarkan pusaran itu menarik tubuhnya. Pada saat yang sama, kesadaran jiwanya bergerak di sekitar titik-titik akupuntur di tubuhnya dan kekuatan melahap Upanishad bergerak di altar jiwa untuk menemukan beberapa koneksi. Setelah waktu yang tidak diketahui, gemuruh, dia tiba-tiba merasa sangat pusing. Dia jatuh seperti meteor dan menabrak sesuatu yang keras. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang berbaring di kaki gunung di dalam semak bunga yang mekar dengan mata tertutup. Dia tampak seolah-olah sedang tenggelam dalam mimpi indah, terbang di sekitar negeri dongeng tanpa ingin kembali. Bunga-bunga segar bermekaran di sekelilingnya dalam berbagai warna dengan aroma yang manis. Tetesan nektar berwarna kuning transparan mengalir keluar dari bunga-bunga, yang seperti cermin yang dapat memperlihatkan pantulan dirinya. Itu adalah lembah bunga yang tidak memiliki makhluk selain Xian yang berbaring di sini. Sepertinya lembah ini tidak menerima pengunjung selama miliaran tahun. Lembah itu tetap dalam kondisi paling primitifnya, yang tidak memiliki jejak apapun. Gunung-gunung besar terhampar berlapis-lapis. Energi bumi dan surga mengalir seperti sungai dari surga. Pelangi melintasi langit seperti jembatan yang mengarah ke negeri dongeng. Awan keberuntungan 5 warna yang tampak seperti memiliki kesadarannya sendiri mengalir di sungai energi. Dunia ini begitu tenang. Xian bahkan tidak mendengar satu suara pun. Cukup jauh darinya ada gunung suci yang agung yang menghubungkan langit dan bumi.
Puncaknya menusuk dalam di langit tempat getaran energi yang mengerikan dikirim keluar. Gunung suci itu tampaknya menjadi jantung benua kuno dan pusat kendali. Di sanalah benua mengatur transmigrasi dan denyut benua kuno. Gunung itu dapat menyentuh langit dan tanah pada saat yang bersamaan dan memiliki kesadarannya sendiri. Jika seseorang dapat berdiri di puncak gunung suci itu, ia dapat mengamati seluruh tempat itu dan melihat gunung, danau, wilayah laut, hutan, gurun, gunung berapi, dan bahkan gletser yang tak terhitung jumlahnya. Posisi ini seperti mata yang dapat mengamati setiap detail di sekitarnya. Mata itu dapat melihat banyak bayangan kecil seperti semut kecil yang bergerak di sekitar sungai, gurun, gunung, dan danau di mana-mana. Mereka adalah talenta muda yang luar biasa dari berbagai ras. Mereka tersebar di sekitar tepi pusat sementara Gunung Suci yang agung berada di tengah. Bahkan lingkungan sekitar lokasi mereka saat ini cukup mirip dengan 4 wilayah pertama yang telah mereka kunjungi. Jika mereka dapat merasakan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa energi bumi dan surga di sini bergerak sangat berbeda. Fluktuasi energi di area mereka saat ini menyembunyikan aura berbahaya dan mematikan dan membanjiri setiap sudut. Mereka dapat saling mendukung. Seluruh area pusat seperti perangkap kematian besar yang diciptakan alam. Perangkap kematian ini terdiri dari formasi mematikan, tanah terlarang, dan topografi berbahaya dari berbagai bagian tanah. Mahakarya agung ini bagaikan karya Mighty Heaven. Tanpa tambahan apapun, ini bagaikan lapangan latihan yang dibangun alam untuk banyak makhluk. Gunung suci yang berdiri megah di tengah untuk menghubungkan bumi dan surga adalah pusat perangkap maut, jiwa benua kuno. Ia dapat memegang segalanya di tangannya. Seperti malaikat agung yang dingin dan acuh tak acuh dari langit yang mengawasi makhluk-makhluk lemah yang berjuang dengan kemauan keras mereka dan bertindak sesuai aturan yang telah ditetapkannya, ia akan memberi mereka pahala yang setimpal. Dibandingkan dengannya, semua prajurit yang datang ke sini hanyalah serangga lemah. Bahkan Haik, Chang Yun, Audrey, dan Xian, yang telah menyatu dengan Origin, hanyalah serangga istimewa. Mereka tetap harus mengikuti aturannya untuk bertahan hidup. Dan tidak memiliki emosi yang seharusnya dimiliki makhluk apapun. Ia hanya memperhatikan semuanya dengan mata acuh tak acuh. Xian berbaring di tengah lembah bunga, tubuhnya menginjak banyak bunga segar. Dia memejamkan mata seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Wajahnya tampak tenang dan damai seolah-olah dia sedang mengalami mimpi yang paling indah. Nektar ajaib seperti kristal menetes dari bunga-bunga dengan aroma yang paling menyenangkan, memantulkan tubuhnya. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Pantulan dirinya dalam tetesan nektar itu tiba-tiba melompat keluar dari tetesan itu seolah-olah itu adalah jiwanya dalam mimpi fantasi. Bayangan yang membentuknya semua terbang ke altar jiwanya dan bergerak di laut kesadarannya. Pikiran jernih Xian tiba-tiba diserbu. Otaknya mengirimkan rasa sakit yang seperti jarum yang menusuk. Studinya tentang pusaran besar itu terpaksa berhenti. Dia membuka matanya dan melihat bayangannya sendiri mengambang di laut kesadarannya. Meskipun mereka tampak persis seperti dirinya, dia tidak dapat menghubungi mereka. Mereka seperti hantu. Ketika hantu-hantu itu meluncur di atas laut kesadarannya yang tenang, mereka naik ke ombak dan mulai menunggangi hembusan angin. Gumpalan kesadaran jiwanya ditarik keluar oleh hantu-hantu itu dengan paksa. Xian merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayangan-bayangan yang mungkin hanya ilusi itu mencoba menyerang jiwanya dan menggali laut kesadarannya. Mereka ingin membuatnya menjadi tubuh tanpa jiwa. Dia ketakutan ketika roh, jiwa, dan ki-nya diserang. Sementara pikirannya berubah, dia mencoba mendesak altar jiwanya untuk menggunakan kekuatan Upanishad untuk membakarnya. Tiba-tiba, dia tercengang. Di altar jiwanya di tingkat kekuatan Upanishad, api surga, dan lubang hitam, dan bahkan oleh jiwa tuan rumah, Xian menemukan banyak ilusi tentang dirinya sendiri. Namun, mereka memiliki aura bunga. Mereka mencoba memaksa jiwanya dan menekannya seperti gerombolan penakluk. Roh-roh bunga itu ingin mengendalikan jiwanya dan mengendalikan tubuh dewanya dan semua yang ada padanya. Xian berubah warna karena ketakutan. Keluar, 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 keluar. Pesan-pesan jiwa yang mengusirnya terus bergemuruh di benaknya. Itu berasal dari hantu-hantu yang menyerbunya. Xian merasa kepalanya meledak seolah-olah ada miliaran orang yang mengutuk dan meneriakkan mantra untuk membuatnya pergi. Mereka ingin menghancurkan pikiran dan jiwanya,
yang akan mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya dan membuat altar jiwanya tidak bertuan. Di dekat tubuhnya yang terbaring, bunga-bunga indah yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan berdengung seolah-olah mereka mendukung miliaran gumpalan kesadaran yang berbeda di otaknya. Mereka ingin membuatnya menyerah dan meninggalkannya sebagai tubuh tanpa jiwa. Mereka memaksanya untuk menyerahkan tubuhnya. Hadiah kematian. Kemauan kerasnya yang kuat tidak dikalahkan oleh mantra dan teriakan permusuhan. Altar jiwanya bergerak dan berkelebat saat titik-titik akupunkturnya didesak. 720 titik akupuntur adalah dunia yang berbeda dari pusaran yang berputar. Tiba-tiba, energi negatif yang deras termasuk emosi yang haus darah, destruktif, putus asa, dendam, dan gila membanjiri seperti lautan besar. Hampir seketika, mereka menenggelamkan seluruh tubuhnya. Di dalam altar jiwanya, sebuah lubang hitam diaktifkan. Kekuatan melahap Upanishad mengirimkan kekuatan hisap yang mengerikan. Pikiran putus asa yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan dan berlipat ganda di kepalanya. Bayangan yang telah mengganggu otaknya mulai berjuang dan menggeliat saat mereka menemukan ancaman yang mengerikan. Mereka ingin mundur dan keluar dari tubuh dewanya segera. Energi negatif yang berbeda muncul di titik-titik akupunkturnya dan menciptakan lapisan daging dan keratin untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Orang-orang yang tampak persis seperti dia tidak dapat menembus lapisan itu. Mereka tetap di dalam, mereka hanya bisa mengiriminya pesan memohon untuk meminta belas kasihannya. Swosh, swosh. Seperti ikan paus besar yang menghisap air, bayangan yang tampak seperti sian berubah menjadi aliran ki esensi yang ditarik ke dalam lubang hitam. Semuanya langsung dilahap habis. Segala macam pikiran yang mengganggu menghilang hanya dalam sekejap mata. Altar jiwanya bisa berputar lagi. Namun, Xian merasa jiwanya terguncang saat jiwa inangnya merasakan sensasi ajaib seperti sedang memakan tonik yang luar biasa. Dia merasa sangat segar seolah-olah jiwanya telah dibersihkan sekali. Perasaan ini sangat mirip dengan saat jiwanya dibersihkan beberapa tahun yang lalu. Dan jiwanya sangat terpelihara. Sinar esensi dari flora di sekitarnya terbang keluar dari lubang hitam dan meresap ke dalam altar jiwanya seperti anggur yang paling lezat. Tiba-tiba, altar jiwanya dimurnikan sekali. Xian menenangkan diri, memeriksa situasi dan sekelilingnya. Dia tercengang. Bunga-bunga dan rumput layu ada di sekitarnya di area seluas ratusan mil. Dia berbaring di tengah lembah flora mati ini. Dalam pandangannya, tidak ada bunga yang hidup. Dia terkejut beberapa saat sebelum dia bisa memahami situasinya. Setelah merenung sejenak, dia samar-samar memahaminya. Bayangan yang menyerbu kepalanya adalah roh bunga dan pohon di area ini. Setelah puluhan ribu tahun menyerap energi bumi dan surga di area ini, mereka perlahan-lahan memperoleh kecerdasan, jadi mereka ingin memiliki kesempatan lain untuk maju dan berevolusi. Mereka tahu bahwa pohon atau rumput tidak dapat menahan kesadaran mereka dan mereka tidak dapat memiliki kehidupan baru jika mereka tetap berada di dalam cangkang itu. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menemukan wadah yang lebih baik. Rupanya, kedatangan Xian tiba-tiba telah memberi mereka harapan. Mereka memanfaatkan kesempatan itu saat dia mempelajari fitur magis pusaran untuk diam-diam masuk ke otaknya dan mengobarkan altar jiwanya dengan metode khusus mereka. Mereka bertindak seolah-olah jiwanya benar-benar rumah mereka dan Xian hanyalah tamu keras kepala yang tidak ingin pergi. Jika dia tidak memiliki energi negatif jahat di titik akupunkturnya yang dapat membuat lubang hitam menggunakan kekuatannya, jiwa inangnya bisa saja dikeluarkan. Dan roh-roh bunga itu bisa saja memiliki kesempatan untuk membangun bentuk kehidupan baru mereka menggunakan altar jiwanya. Dengan tubuh dewa sebagai fondasinya dan roh-roh bunga sebagai jiwanya, mereka bisa saja melahirkan ras baru. Melihat tanaman layu yang ada di segala arah sekitar 100 mil jauhnya, Xian merenung sejenak. Matanya terpaku pada gunung suci yang berdiri jauh. Xian mengerutkan kening saat dia menemukan bahwa kesadaran jiwanya seperti bergerak di area berkabut. Itu tidak bisa memberinya informasi yang berguna. Dia tidak bisa merasakan keributan aneh apapun. Di area ini, kemampuannya yang luar biasa tampaknya tidak efektif. Xian memiliki firasat samar. Ia merasa bahwa gunung suci yang agung itu menatapnya dengan dingin seperti malaikat agung yang mengawasi semut kecil yang rentan. Gunung itu dapat menggunakan kekuatan alam untuk memaksa makhluk apapun bertindak sesuka hatinya.
Gunung itu tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggar aturannya atau mengubah apapun. Xian tidak memiliki bukti apapun untuk perasaan ini. Ia tidak tahu apakah ia harus menangis atau tersenyum. Namun, ia benar-benar dapat merasakan keberadaannya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang samar. Ia ingat apa yang dikatakan Sang Chen kepadanya. Desolate memiliki kecerdasannya sendiri. Ia memiliki kehidupan dan kesadaran. Itu adalah bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda dari ras lainnya. Tepat di awal kosmos ini, ia ada di sana dan menggunakan metodenya sendiri untuk memengaruhi alam semesta yang luas. Desolate adalah keberadaan yang paling mistis dan menakjubkan di alam semesta ini. Tidak seorang pun dapat memengaruhinya. Ia hanya memengaruhi mereka dengan caranya yang unik. Xian menatap gunung suci itu dan sangat merasakan intuisi aneh ini. Ia tiba-tiba mempercayai kata-kata Sang Chen tanpa sedikit pun keraguan. Desolate bukan hanya benua kuno. Itu adalah bentuk kehidupan unik dengan kesadaran dan kecerdasan. Mengonfirmasikan hal ini, dia tiba-tiba berdiri kagum pada gunung suci itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum duduk bersila di tanah di mana dia dikelilingi oleh bunga-bunga layu. Dia membelai cincin langit fantasi untuk mengeluarkan bunga roh 7 warna. Jiwanya yang dalam muncul dari pupilnya dan menutupi kristal yang menyegel bunga roh 7 warna. Bunga roh 7 warna dapat menyatukan api surga dari asal bersama-sama. Itu adalah benda penting bagi para prajurit yang memiliki api surga. Itu dapat meningkatkan derajat integrasi asal yang menyala-nyala dalam jiwa bersama mereka. Jiwa bersamanya terbuat dari 10 api surga yang berbeda. Ketika dia berada di sumber kekuatan Upanishad, dia telah menyatukan api bumi, api-api penyucian, dan api sejati burung vermilion menjadi satu. Hari ini, jiwa bersamanya masih memiliki 8 api surga yang belum menyatu satu sama lain. Pada hari dia melihat Audrey, dia tahu bahwa derajat integrasi api surganya dalam jiwa bersama jauh di belakang Audrey. Dan dia sekarang tahu bahwa hubungan yang luar biasa antara jiwa bersama dan Grace Mainland terkait dengan derajat api surga yang menyatu. Jadi, karena dia tahu dia relatif aman di sini dan tidak ada yang akan mengganggunya dalam waktu singkat, dia tidak menghabiskan waktu untuk menyelidiki misteri benua kuno ini. Namun, menyatukan api surga dari jiwa asal adalah tugasnya yang paling mendesak. Dia mencoba menggunakan bunga roh 7 warna untuk menyatukan api surga dengan sifat yang berbeda. Di sudut pusat di mana terdapat gurun yang terbakar, 2 sosok anggun berjalan di antara daerah berbatu di tengah gurun. Pakaian mereka basah dan menempel di tubuh mereka. Pasir kuning seperti besi merah. Para wanita harus memobilisasi kekuatan dewa ke kaki mereka dan menciptakan lapisan energi untuk menahan pasir yang membakar. Di depan mereka terdapat jajaran pegunungan di mana mereka dapat melihat gunung suci yang megah di antara puncak-puncak lainnya. Namun, meskipun mereka berdua telah berjalan melalui gurun untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat menyeberangi gurun ini. Mereka dapat melihat jajaran pegunungan, tetapi mereka tidak dapat mencapainya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Secara bertahap, perasaan putus asa bergolak di hati mereka. Kedua sosok itu adalah Cecilia dan Sang Ying Yue. Di sebuah gunung berapi, lava panas meletus dan mengirimkan api mematikan dengan energi berapi-api yang bergemuruh. Shazao, Jiao San, dan Jiao Hai berada di kolam lava yang menyala-nyala. Mereka mencoba keluar dari area yang seperti neraka ini. Mereka ingin keluar dari mulut gunung berapi. Mereka telah jatuh ke mulut gunung berapi ini setelah pusaran air menarik mereka menjauh. Suhu yang sangat tinggi di area ini telah melelehkan seorang prajurit yang telah menemani mereka. Sebelum prajurit itu jatuh ke kolam lava, dia ceroboh dan dia tidak menggunakan kekuatan dewa untuk menciptakan lingkaran cahaya pelindung. Jadi, dia terbunuh seketika. Di gletser yang suram dan tenang, Wu Feng, Mo Fou, dan yang lainnya membeku. Mereka sekarang menjadi patung es di gletser. Energi beriak melalui mereka seolah-olah mereka sedang menyerang es dan mencoba untuk menyingkirkan kurungan es ini. Di daerah yang dilanda tornado, Mia, Yue Men, dan yang lainnya berjuang untuk menenangkan tubuh mereka. Mereka tidak bisa diam dan dari waktu ke waktu, tubuh mereka terluka oleh bila angin. Mereka berjuang sangat keras untuk menyingkirkan situasi yang melelahkan ini. Di tempat lain seperti kolam, danau, gurun, dan gletser, para prajurit datang dari pulau termasuk Haik, Peps,
Audrey, Mia, dan Chang Yun telah jatuh ke dalam perangkap maut yang berbeda. Mereka berusaha untuk bertahan hidup. Beberapa prajurit terbunuh. Beberapa prajurit akhirnya menemukan cara untuk melarikan diri dari perangkap maut dengan cepat. Pada saat yang sama, sejumlah kecil prajurit segera lolos dari situasi mematikan mereka dengan beberapa bonus dan keuntungan. Mereka berkultivasi dan maju ke tingkat lain. Semua tumbuhan di lembah itu layu dan mati. Tubuhnya yang kekar duduk diam, matanya terpejam. Api yang indah melayang di depan glabelanya, yang memiliki warna-warna berbeda termasuk merah tua, perak berkilau, hijau tua, dan biru es. Itu tampak begitu megah. Bunga aneh yang memiliki wajah wanita cantik ditutupi oleh api itu. Kristal yang menyelimuti bunga itu perlahan meleleh, memperlihatkan pesonanya yang menakjubkan. Namun, kecantikan itu meringis kesakitan dan itu tampak begitu nyata seolah-olah itu adalah wanita cantik sungguhan. Bunga itu terbakar hebat dan meleleh menjadi cairan transparan yang kemudian diuapkan oleh api. Namun, itu tidak menjadi uap tetapi berubah menjadi beberapa benang halus, panjang, seperti cairan yang tampak seperti air liur. Saat api meneranginya, ia memiliki banyak warna yang berbeda. Perasaan misterius tetapi dalam bergejolak di hati Xian. Jiwa pendampingnya tampaknya terbagi menjadi beberapa bagian oleh benang-benang halus itu. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah menggunakan teknik ilahi pemurnian api surga untuk menciptakan jiwa pendamping dari asal dan 10 api surga dengan segel jiwanya. Saat itu, dia pikir dia telah menyelesaikan penyatuan jiwa dan 10 api surga terintegrasi sepenuhnya menjadi satu entitas. Namun, dia menyadari kemudian bahwa teknik ilahi pemurnian api surga baru saja membantunya menciptakan jiwa pendamping. Aura khas dari 10 api surga yang berbeda masih ada di jiwa pendampingnya. Mereka belum sepenuhnya menyatu satu sama lain. Di sumber kekuatan Upanishad, Yusan dan Xuan Fei telah menjelaskan kepadanya dan membuatnya menyadari bahwa tidak mudah untuk menyatukan api surga. Di area yang sama, dia telah mencoba menyatukan api surga dengan karakteristik yang sama, api sejati api penyucian, api bumi, dan api sejati burung vermilion. Mereka telah menjadi sumber energi api yang benar-benar baru, merebut tempat tertentu di jiwa pendampingnya. Hari ini, dengan kekuatan bunga roh 7 warna, aura dari 8 jenis api surga di dalam jiwanya menjadi berbeda. Akhirnya, bunga roh 7 warna mencair sepenuhnya menjadi cairan kental dan transparan. Setiap tetes cairan ini dapat diregangkan dan memanjang seperti benang jiwa yang mengisi jiwanya dan menyentuh setiap api surga. Itu memberi mereka jembatan untuk terhubung satu sama lain. Cairan bunga roh 7 warna memiliki efek magis. Itu dapat membimbing aura api surga yang mudah dikumpulkan. Api hantu roh yin, api iblis abadi, dan api mayat yang menghilang berbeda, tetapi mereka tampaknya memiliki hubungan yang halus. Di bawah bimbingan benang jiwa yang transparan, mereka terbang, melayang dan menari di dalam jiwanya. Jiwa pendampingnya kini menjadi tengkorak kristal yang terbuat dari api yang cemerlang. Dia bisa melihat api berwarna berbeda mengambil area yang berbeda di tengkorak. Beberapa benang halus seperti serat jiwa tersebar di sekitar tengkorak seperti jaring. Dia kemudian melihat 3 api berwarna hijau, biru, dan abu-abu dari 3 titik segitiga yang terbang menuju ke tengah. Pusat itu adalah glabela tengkorak transparan tempat fluktuasi energi jiwa yang dahsyat dipancarkan. Api berwarna hijau adalah api mayat yang menghilang, yang biru adalah api hantu roh yin, dan yang abu-abu adalah api iblis abadi. 3 api berwarna berbeda itu perlahan bergerak. Akhirnya, mereka berkumpul di tengah tengkorak, tepat di bawah glabela. Rasa sakit yang merobek otak menyerbu jiwa Xian. Tidak hanya jiwa pendampingnya berkedip cepat, jiwa inangnya, altar jiwa, dan bahkan tubuh dewanya terasa seperti ribuan pisau cukur tajam yang memotong. Rasa sakit yang mengerikan ini membuat Xian menjerit dan menjerit di lembah ini di mana tidak seorang pun bisa melihatnya. Jeritan dan lolongannya seperti binatang buas dan teriakannya bergema dan terdengar jauh. Itu akan membuat rambut di tengkuk orang-orang berdiri jika mereka mendengarnya. Sementara dia menjerit, 3 api berwarna hijau, biru, dan abu-abu bergolak seperti air mendidih. Mereka saling melilit seperti 3 pita yang tidak dapat dipisahkan. Perlahan-lahan, mereka menjadi satu. Di sebuah lembah terpencil di pusat benua kuno,
Xian menahan rasa sakit dari hati yang terluka untuk menyatukan api surganya. Di dekat sebuah kolam yang tidak jauh darinya berdiri sosok yang cantik dan diam. Dia mengerutkan kening dan menatap kolam itu. Kolam itu begitu terang dan jernih sehingga dia bisa melihat pantulan dirinya sendiri seperti cermin. Secara bertahap, beberapa ilusi yang luar biasa muncul. Seorang gadis kecil dengan kuncir kuda yang dikepang berjongkok dan memeluk lututnya di jurang yang gelap dan berat. Dia menutupi wajahnya dan terisak dengan suara teredam. Bahunya menggigil karena dia sangat takut dan sedih. Hantu-hantu dan roh-roh jahat berkeliaran di sekitar tubuh mungilnya, melolong dan meratap. Suara mereka yang menakutkan bergulung-gulung dan menciptakan gelombang yang dapat dilihat oleh mata telanjang menyerang gadis kecil itu. Gadis itu gemetar ketakutan dan berteriak seolah-olah dia gila. Teriakannya yang menusuk telinga menghancurkan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping seperti pedang tajam. Ilusi itu menghilang. Yang baru terjadi. Gadis kecil itu sekarang menjadi remaja sekitar 12 atau 13 tahun. Dia terkurung dalam domain rahasia api yang membara dan es yang pahit. Dia menggunakan tubuh lembutnya untuk melawan. Kulitnya retak tidak lama setelah itu. Ilusi yang berbeda berubah seperti mimpi buruk yang menggerogoti hati orang-orang. Akhirnya, kolam itu berhenti pada gambar versi dewasa dari gadis kecil itu. Seorang wanita yang dingin dan sombong. Itu adalah Putri Audrey dari klan kegelapan kekaisaran. Kolam ini seperti cermin yang memantulkan seluruh hidupnya. Sudut mulutnya yang dingin berkedut. Gambar di kolam itu tiba-tiba menjauh dan menghilang seperti pantulan di cermin yang pecah. Kolam itu kembali tenang. Tidak ada yang aneh terjadi setelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan meluncur seperti hantu di atas kolam. Saat dia menuju ke Gunung Suci yang agung, dia tiba-tiba mendengar binatang buas berteriak seperti guntur yang datang dari jauh. Itu cukup keras untuk membuat altar jiwanya bergetar. Sambil menyipitkan mata, dia ragu-ragu sejenak. Dia menyerah untuk berpikir menuju gunung dan berbelok. Setelah waktu yang lama, dia tampak kesepian di sebuah lembah di mana bunga dan pohon semuanya layu. Sekilas, dia melihat seorang pria berteriak dan berguling-guling di tanah kesakitan. Dia tampaknya tidak mampu menahan rasa sakit. Audrey sedikit mengubah wajahnya. Melihat nyala api yang cemerlang bergoyang-goyang, dia merasakan dan mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Melihatnya dengan wajah dingin untuk beberapa saat, Audrey tiba-tiba duduk di sampingnya dan tidak berkata apa-apa. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi seolah-olah dia ingin melatih jiwanya dalam gelombang gerutuan dan jeritan. Xian membuat keributan keras yang menarik lebih banyak orang. Suara cabang pohon yang patah muncul dari kejauhan. Setelah beberapa saat, 4 bayangan perlahan muncul. Mereka adalah Peps dan 3 prajurit keluarganya. Dari beberapa ribu meter jauhnya, mata jahat Peps menatap Xian. Dia menjilat bibirnya dan menunjukkan niatnya yang haus darah. Dia diam-diam melambaikan tangannya. 4 bayangan diam-diam mendekati Xian. Energi dalam tubuh dewa mereka didesak, melonjak kuat. Tiba-tiba, wajah Peps membeku saat dia melihat sosok cantik duduk diam di belakang Xian. Wanita itu menatapnya dengan matanya yang dingin dan tajam seperti pedang. Peps tiba-tiba merasa kedinginan. Begitu dia melihat wanita itu, dia mundur tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Dia takut jiwa dan tubuhnya akan binasa. Wanita itu tidak mengejarnya. Dia berdiri diam seperti patung es yang kaku dengan aura yang dingin. Waktu berlalu dengan cepat. Secara bertahap, Xian di depannya berhenti berteriak. Dia bangkit dan menarik energi bumi dan surga untuk membersihkan pembuluh darahnya. Jiwa yang sama itu tidak bergerak dengan ganas lagi. 3 api yang berbeda telah menyatu menjadi satu. Tiba-tiba, Audrey berkata dengan suara dinginnya yang biasa. Kurasa kau baik-baik saja sekarang. Xian duduk menghadapnya dan sedikit mengernyitkan alisnya, mengapa kau membantuku dengan melindungiku di sini? Ketika kelompok Peps yang beranggotakan 4 orang datang, dia berada dalam momen kritis. Jika mereka menyerangnya, jiwanya akan lenyap dan tubuhnya akan langsung terbakar menjadi abu. Ketika Audrey tiba, dia merasa sangat tidak aman. Dia mengira Audrey akan menyerangnya. Namun, dia baru saja duduk di sampingnya. Semuanya begitu tenang sehingga di luar dugaannya. Di saat kritis, dia telah membantunya mengusir tim Peps. Kau terlalu ceroboh, Audrey masih dingin dan sombong.
Menyatukan api surga Origin adalah latihan yang paling menyakitkan. Kau harus menanggung rasa sakit dari jiwamu yang terbakar. Itu adalah siksaan yang paling mengerikan di dunia ini. Ketika kau ingin menyatukan api surgamu, kau harus memilih area yang paling aman dan kau harus memiliki seseorang yang melindungimu. Karena kau begitu ceroboh, sungguh suatu keajaiban kau bisa hidup sampai sekarang. Karena Audrey juga memiliki Origin, dia juga harus mengalami penyatuan api surga. Dia tahu betapa mengerikannya rasa sakit seperti ini lebih dari siapapun. Aku tidak tahu mengapa kau melindungiku. Ulang Xian, wajahnya gelap. Aku bertarung melawan Haik, Audrey menatapnya dengan dingin. Dia merenung dan kemudian berkata dengan serius. Aku tidak bisa membunuhnya sendirian. Di pusat ini, hanya kau yang bisa membantuku membunuhnya. Hanya prajurit yang telah menyatu dengan Origin yang bisa bekerja sama denganku untuk menghabisinya. Aku butuh kekuatanmu, itu saja. Audrey memberitahunya alasannya. Xian menyeringai aneh. Dia tahu bahwa Audrey tidak tepat karena ada orang seperti itu di daerah ini. Dia adalah Chang Yun. Namun, karena Chang Yun berasal dari suku monster surgawi, dia ditakdirkan untuk tidak berdiri di bawah langit yang sama dengannya. Terima kasih telah melindungiku. Xian berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia mengambil api di depan gelabelannya. Jangan khawatir, klan dewa adalah musuh bersama kita. Jika kita bertemu Haik, aku yakin aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kau telah bertarung melawan Harson. Apa pendapatmu tentang dia? Tanya Audrey tiba-tiba. Wajah Xian menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, Harson benar-benar kuat. Aku belum pernah melawan Haik, tetapi aku yakin Harson dapat dibandingkan dengan Haik. Harson dapat membakar daging dan darahnya untuk mendapatkan energi. Kekuatan jiwanya Upanishad juga ekstrim. Dia bersikeras untuk menghadapinya. Sepertinya kita tidak memiliki situasi yang positif. Mata cerah Audrey tampak berat. Kurasa yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan dan mengumpulkan orang-orang kita. Itulah cara kita dapat memiliki kompetensi untuk melawan klan dewa. Xian menatap gunung suci di kejauhan. Sayang sekali kesadaran jiwaku terikat di tempat ini. Tidak mudah untuk mengumpulkan mereka sekali lagi. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya solusi? Audrey menggelengkan kepalanya dengan enggan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Xian. Maju terus dan menuju gunung besar itu. Sepanjang jalan, kita harus mengumpulkan orang-orang kita dan mencoba membunuh lebih banyak anggota klan dewa, usul Audrey. Baiklah, Xian dan Audrey memahami dengan jelas bahwa hanya ketika mereka berkumpul, mereka dapat menyerang klan dewa dengan serangan terbaik mereka yang juga akan membuat mereka tetap aman. Pusaran yang kuat akan mengirim masing-masing prajurit yang telah memasuki pusat ke area yang berbeda. Kelompok prajurit tersebar dan tinggal di area di tepi pusat tempat perangkap maut dan pembatasan menyerang mereka. Semua harus berjuang untuk bertahan hidup. Jika Xian dan Audrey dapat bertemu segera setelah itu adalah keberuntungan besar mereka. Karena mereka berdua sangat kuat, ketika mereka saling menemani, mereka pasti akan memiliki kapasitas untuk membela diri kecuali mereka harus menghadapi Haik, Harson, dan Mia pada saat yang sama. Saat berjalan dengan Audrey ke Gunung Suci yang megah, Xian tetap diam dan menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa rekan jiwanya. Pada saat ini, rekan jiwanya memiliki 6 aura api surga yang berbeda termasuk api suci kekacauan primal, api petir pemusnah dunia, api pemakan jiwa 9 ketenangan, api dingin es, dan 2 bentuk gabungan api sejati api penyucian, api sejati burung vermilion, api bumi, dan api iblis abadi, api hantu roh yin, dan api mayat yang menghilang. 3 api surga api iblis abadi, api hantu roh yin, dan api mayat yang menghilang yang baru saja menyatu satu sama lain dan menciptakan api biru hijau yang berkedip-kedip gelisah memiliki aura campuran ki iblis, ki yin, dan ki monster. Fluktuasi energi api ini menyeramkan dan aneh. 6 api surga dengan aura yang berbeda terbang di rekan jiwanya seperti 6 otak yang berbeda. Mereka semua melepaskan fluktuasi energi yang mengerikan. 6 bentuk cahaya yang menyala melayang dan terus menghasilkan energi, yang mempercepat rekan jiwanya dalam menghubungkan dengan sisa energi bumi dan surga. Dia bisa merasakannya setiap saat. Jiwa pendampingnya menyerap energi bebas dan menuangkannya ke dalam luas etherealnya.
Dia bisa merasakan luas etherealnya berubah setiap hari. Setelah penyatuan kedua jiwa pendamping yang menyala-nyala, Xian merasa bahwa jiwa pendampingnya secara bertahap menjadi mandiri. Sepertinya jiwa pendampingnya tidak membutuhkan jiwa inangnya untuk hidup dan akhirnya, ia bisa menjadi bentuk kehidupan nyata. Jiwa pendampingnya adalah gabungan dari api surga dan asal Grace Mainland. Tampaknya memiliki hubungan magis dengan Grace Mainland. Setiap kali api surganya menyatu, dia memiliki perasaan yang lebih kuat bahwa dia dapat menggunakan jiwa pendampingnya untuk terhubung dengan Grace Mainland dan membuatnya berubah entah bagaimana. Grace Mainland seperti tubuh dewa dari jiwa pendampingnya. Perubahan Grace Mainland juga akan mengubah jiwa pendampingnya dan membuatnya berevolusi. Itu adalah hubungan koeksistensi yang unik di mana kedua belah pihak akan tumbuh atau menurun bersama. Itu sangat luar biasa sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika Ethereal Extend adalah dunia yang diciptakan oleh altar jiwa, jiwa inangnya dapat mengendalikan dunia itu. Dengan prinsip yang sama, Grace Mainland akan menjadi dunia yang dapat dikendalikan oleh rekan jiwanya, yang merupakan dunia nyata yang ada dan merupakan salah satu benua kuno paling ajaib di kosmos ini. Karena originnya yang menyala dapat menyatu hingga tingkat tertinggi, rekan jiwa Xian tampaknya mengalami beberapa transformasi untuk tumbuh lebih jauh ke titik di mana ia akan menjadi satu-satunya dewa Grace Mainland yang dapat menyesuaikan semua perubahan di seluruh benua. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan pemahaman fantasi yang misterius ini. Itu adalah mukjizat luar biasa yang tidak dapat dijelaskan. Jika kamu dapat menyatukan semua api surga dari origin, benua kuno akan menjadi incipient extendmu. Audrey tiba-tiba menoleh untuk melihatnya dan berbicara kepadanya setelah lama terdiam. Menyempurnakan benua kuno menjadi incipient extend kehidupan adalah impian utama makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai klan. Kalian benar-benar beruntung telah membuat langkah lain dalam perjalanan yang panjang dan berduri ini. Menyempurnakan benua kuno menjadi incipient extend kehidupan. Xian merasa terguncang, wajahnya terkejut. Audrey telah membuatnya takut. Pada menit ini, dia mengerti betapa beruntungnya dia. Dia akhirnya tahu sejauh mana dia bisa mencapainya setelah dia benar-benar menyatukan originnya yang menyala-nyala. Pada masa purba alam semesta ini, 5 benua kuno telah melahirkan 4 makhluk agung yang bergiliran menjadi penguasa kosmos dan ras di seluruh dunia ini. Benua kuno selalu menjadi tempat yang paling misterius dan menakjubkan di lautan bintang yang luas ini. Ketika seorang prajurit menyempurnakan benua kuno menjadi incipient extend miliknya, dia dapat memahami rahasia terdalam dari benua kuno dan misteri fajar alam semesta ini. Dia akan dapat memahami esensi dari kelahiran 4 makhluk agung. Bagi siapapun, itu adalah godaan yang tidak akan pernah bisa mereka tolak. Tidak seorang pun bisa tetap tenang dan kalem di hadapan godaan ini. Suara Audrey yang acuh tak acuh telah memberi Xian arahan dengan cepat. Dia tiba-tiba merasakan sublimasi di mana dia berubah secara mental dan fisik. Rasanya seperti seseorang telah membersihkan kabut yang menutupi jiwanya. Dunia sekarang begitu jelas dan nyata baginya. Kamu tidak tahu fitur misterius dari pemurnian origin yang menyala, kan? Tubuh Audrey sedikit gemetar. Dia menatapnya dengan tidak percaya, kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Sublimasinya dalam membersihkan kabut untuk melihat pelangi di wajah Xian hancur saat dia mengatakannya. Itu sangat mengejutkan Audrey. Dia sekarang menatapnya seolah-olah dia sedang menonton monster. Karena kamu tidak tahu apa-apa, mengapa kamu datang ke sini? Wajah Xian berkedut karena malu. Dia memasang ekspresi kaku dan hanya mendengus. Ini pertama kalinya Audrey tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum. Dia menatapnya dengan tatapan aneh yang dia gunakan untuk orang bodoh. Namun, dia tidak mengejek atau memprovokasinya dan hanya mengangguk singkat. Tidak apa-apa, mungkin orang yang mengirimmu ke sini punya rencana lain. Orang itu tidak akan begitu gegabah. Xian tergerak. Dia secara naluriah melihat cincin pembuluh darah dan mengerutkan kening. Menurut Chang Yun, cincin pembuluh darah adalah kuncinya. Jika roh cincin terbangun, dia tidak akan begitu pasif. Dia akan tahu apa yang harus dia cari dan panen di benua kuno ini. Ngomong-ngomong, sepertinya roh cincin tidak akan bangun. Bisakah kamu menggunakan batu suara untuk menghubungi yang lain? Tanya Xian tiba-tiba. Tidak bisa, Audrey menggelengkan kepalanya.
Area ini memiliki beberapa batasan. Bahkan kesadaran jiwa kita ditutupi oleh tirai berkabut. Sangat sulit untuk saling menghubungi. Tetapi benda ini tampaknya dapat melakukan itu. Xian mengeluarkan tulang berdarah yang berasal dari keluarga Charteris. Itu adalah tulang Xuanzan. Dia melambaikan tulang berdarah itu beberapa saat dan berkata, setiap tulang memiliki formasi jahat yang terukir di atasnya, yang secara ajaib dapat saling menghubungi. Sambil membelai tulang itu, energi kematian dari jari-jarinya meresap ke dalam tulang itu. Dia merasakan dengan hati-hati dan kemudian berkata, ada 2 prajurit Charteris tidak jauh dari kita. Jika kamu dapat merasakan tulang berdarah itu, Harson dapat menemukanmu dengan metode yang sama, kan? Tanya Audrey. Xian mengangguk. Begitulah cara kerjanya. Jadi dalam jarak tertentu, kamu dapat merasakan lokasi tulang berdarah lainnya. Audrey bertanya lagi. Benar, tidak buruk. Bahkan jika 2 yang baru saja kamu rasakan termasuk Harson, ketika kamu dan aku bergandengan tangan, kita dapat menekan dan membunuh mereka. Ya, itu benar. Mereka saling bertukar pandang. Xian tiba-tiba melesat pergi dan terbang ke arah yang baru saja dirasakannya. Audrey tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengikutinya diam-diam. Mereka akan melancarkan serangan pertama pada para prajurit klan dewa. Di kolam lava yang mendidih, Sa Zhao, Jiao Hai, dan Jiao San tampak seperti baru saja berganti kulit. Tubuh dewa mereka sekarang berwarna merah mengerikan seperti air mendidih. Mereka hampir menguras tenaga mereka untuk merangkak keluar dari kolam lava. Mereka sekarang berbaring di tanah, menghadap ke langit dan merasa sangat lelah. Lava yang membakar di kolam itu lebih mengerikan daripada minyak mendidih yang paling panas, meskipun mereka berada di langit ketiga alam dewa ethereal dan telah mengumpulkan kekuatan dewa untuk menciptakan lapisan energi guna melindungi tubuh mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan panas. Mereka merasa seperti terpanggang. Mereka telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan dewa. Di dekat mulut gunung berapi itu berdiri banyak pohon merah kuno yang menjorok ke awan. 2 orang bersembunyi di dalam dahan pohon yang tebal, menatap 3 orang lainnya dengan mata haus darah. Mata mereka menatap tajam ke arah tim Sa Zhao. Mereka adalah 2 prajurit Charteris, Antek Gila Harson. Mereka telah menyingkirkan perangkap maut dan bersembunyi di pohon itu untuk memulihkan diri. Tiba-tiba, mereka menemukan 3 prajurit yang kelelahan keluar dari gunung berapi. Mereka tampak lemah seolah-olah tidak memiliki setetes energi pun yang tersisa. Keduanya saling bertukar pandang. Mereka semua melihat senyum kejam di wajah masing-masing. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun saat menusukkan tangan mereka ke perut mereka untuk mengeluarkan tulang-tulang yang meneteskan darah. Bau darah yang brutal dan liar menyebar dari mereka, yang sangat pekat dan membuat orang-orang merasa sangat tertekan sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Sa Zhao, Jiao San, dan Jiao Hai sama sekali tidak ingin bergerak. Namun, mereka tiba-tiba mencium bahaya. Mereka merasa kedinginan dan rambut mereka berdiri. Mereka semua terkejut, tersentak dan berguling untuk bangkit. Mereka melihat kedua prajurit Charteris yang berwajah gila dan datang dengan tulang-tulang berdarah. Ketiganya sangat ketakutan dan tidak aman. Mereka bergegas mendesak sedikit kekuatan dewa di tubuh mereka. Mereka saling melirik dengan takut, mendesah putus asa. Mereka tahu bahwa itu akan menjadi konsekuensi yang fatal kali ini. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit di atas kepala mereka tampak hidup. Cahaya bintang jatuh dengan cepat dari langit seperti hujan lebat. Itu berkumpul di langit dan membuat galaksi mengambang seperti pita sutra. Kekuatan bintang Upanishad yang abadi digunakan. Sa Zhao, Jiao Hai, dan Jiao San ditutupi oleh galaksi. Mereka merasa sejuk, tetapi cahaya bintang begitu menyilaukan sehingga mereka tidak bisa membuka mata untuk melihat. Mereka hanya bisa mendengar ledakan energi yang mengerikan dari serangan dan retakan pohon-pohon kuno yang menyala-nyala. Gunung berapi di bawah tubuh mereka hancur. Mereka hampir terkubur hidup-hidup oleh lava dan batu. Getaran gemuruh yang konstan muncul. Mereka menggeliat dan mengumpulkan kekuatan dewa mereka untuk keluar dari bebatuan yang terbakar. Kemudian, mereka menemukan bahwa kedua prajurit dari keluarga Charteris kini hanya tinggal seonggok daging. Kemudian, mereka melihat Xian memegang 2 tulang yang berlumuran darah dengan beberapa potong daging dengan Audrey yang sombong dan dingin berdiri di dekatnya. Xian, Sa Zhao, Jiao Hai,
dan Jiao San berteriak dengan heran. Mereka sangat senang karena mereka selamat dari tragedi itu. Mereka sangat gelisah. Xian mengangguk sedikit kepada mereka dan kemudian berbalik untuk membersihkan darah di tulang-tulang itu. Setelah dia melihat bahwa semuanya bersih, dia dengan hormat menyingkirkannya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada pendahulu Xuan San. Terima kasih, Sa Zhao ragu sejenak sebelum membungkuk padanya, berbicara dengan wajah serius. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu selama sisa hidupku. Jiao San dan Jiao Hai juga membungkuk dengan serius. Xian berdiri diam di antara potongan-potongan anggota tubuh dan daging yang berserakan di tanah. Xian dan Audrey telah membunuh 2 prajurit dari keluarga Charteris. Dengan kekuatan dominan mereka, membunuh 2 lainnya tidak menyebabkan mereka kehilangan apapun. Xian khususnya tidak terpengaruh oleh aura pembunuh dari tulang berdarah itu. Pada saat yang sama, ia mampu menggunakan energi negatifnya untuk menekan yang lain. Sangat mudah baginya untuk mengalahkan prajurit malang itu. Aliran ki esensi dari orang mati yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang memasuki titik-titik akupunturnya. Itu membuat pikirannya tetap fokus dan energinya tetap pada tingkat yang melimpah. Sa Zhao, Jiao Hai, dan Jiao San menunjukkan rasa terima kasih mereka yang tulus. Mereka membungkuk dan menatap Xian dengan mata mereka yang tersentuh. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat Audrey. Di mata mereka, Xian adalah penyelamat mereka yang telah menyelamatkan mereka dari pembantaian para prajurit Charteris. Audrey mengernyitkan alisnya sedikit. Ia tiba-tiba menyadari bahwa bagi Sa Zhao, Jiao Hai, dan Jiao San, Xian jauh lebih penting daripada dirinya. Bagaimanapun, Audrey tidak merasa kecewa. Setelah dia tahu bahwa identitas asli Xian adalah Xian dari 4 makhluk agung dan bahwa dia telah menyatu dengan origin seperti dirinya, dia secara alami berasumsi bahwa Xian dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain. Tidak dapat dielakkan bahwa orang-orang akan sangat menghargainya. Karena mereka berasal dari ras 4 makhluk agung, mereka memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Mereka akan menganggap para ahli seperti mereka sebagai sekutu atau musuh mereka. Anggota tubuh dan potongan daging berdarah di bawah kakinya mengeluarkan gumpalan sesuatu seperti kabut berdarah. Setelah beberapa saat, potongan daging itu menggigil dan memucat seolah-olah mereka telah kehilangan semua air di dalamnya, hanya menyisakan daging kering seperti kayu mati yang busuk, membuat orang merasa mual dan takut. Audrey menatap potongan daging kering itu dan kemudian menatap Xian. Wajahnya yang dingin membeku tampak terkejut dan matanya yang indah memancarkan ketakutan yang tersembunyi. Kekuatan melahap Upanishad. Jiao Hai, Jiao San, dan Sa Zhao tidak menyadari keadaan aneh dari makhluk-makhluk berdarah itu. Jiao San bertanya, mengapa kalian tiba-tiba datang ke sini? Aku bisa merasakan aura para prajurit keluarga Charteris. Xian mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kondisi kalian sama sekali tidak baik. Kalian harus memulihkan kekuatan dewa kalian sesegera mungkin. Jika tidak, akan sangat sulit untuk bergerak lebih jauh. Saat kelompok Jiao San memanjat dan merangkak melalui lahar yang membakar, mereka hampir menghabiskan kekuatan dewa mereka dan kondisi mental mereka juga sangat rendah. Tidak heran mengapa para prajurit Charteris merasa bersemangat dan menyerang mereka tepat saat mereka melihatnya. Jika mereka tidak dapat pulih dengan cepat dan jika mereka tidak terbunuh oleh perangkap maut di pusat benua kuno, yang lainnya akan menemukan mereka dan membunuh mereka dengan mudah. Tim Sa Zhao memahami situasi mereka dengan baik. Saat Xian berkata demikian, mereka bertiga tidak ragu sedetik pun. Mereka duduk bersila dan segera mengeluarkan kristal ilahi untuk menyerap energi dan mengirimkannya ke pohon kuno ki esensi mereka. Mata Xian berbinar. Dia mengangkat satu tangan, menarik sesuatu di atas kepala mereka. Dia telah dengan paksa menarik aliran energi bumi dan surga dari langit. Dia membuat beberapa segel tangan dan mengubah aliran energi itu menjadi awan kapas yang melayang di atas kepala mereka. Sinar energi yang dingin dan menyegarkan berubah menjadi uap dan memasuki lubang berdarah mereka. Mereka bertiga tercengang. Aku akan memeriksa sekitar. Xian melirik Audrey. Tolong jaga mereka sebentar. Audrey mengangguk dingin. Xian tersenyum dan berubah menjadi sekumpulan cahaya bintang sebelum pergi. Dia menghilang dari pandangan mereka tak lama kemudian. Setelah hampir 1 jam, dia kembali dan muncul di depan tim Sa Zhao seolah-olah dia baru saja merobek kabut untuk kembali.
Mata Audrey memancarkan cahaya ilahi saat dia menatapnya. Dia tampak sedikit aneh. Dia adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran. Dengan beberapa fitur unik dari altar jiwa, dia bahkan dapat melihat perubahan kecil dalam energi, kompetensi, tubuh dewa, dan banyak lagi milik seseorang. Dalam waktu singkat hampir 1 jam ini, dia menemukan bahwa kekuatan Dewa Xian telah menjadi lebih murni dan lebih padat. Bahkan tubuhnya tampak telah padam sekali, yang melepaskan vitalitas kuat yang tidak dapat dia percayai kebenarannya. Dibandingkan dengan dirinya sendiri sebelum mereka melawan para prajurit Charteris, kompetensi bertarung Xian sekarang bahkan lebih kuat. Pertempuran baru-baru ini tidak merugikannya apapun tetapi entah bagaimana memperkuatnya. Itu. Audrey menarik napas dalam-dalam. Sulit baginya untuk menyembunyikan rasa takut di matanya yang indah. Dia diam-diam terguncang. Dia tahu mengapa Xian harus pergi selama 1 jam. Dia tahu apa yang telah dilakukannya. Kalian dapat menemukan ramuan roh di mana-mana di pusat. Dan energi di sini luar biasa berlimpah. Kalian dapat segera pulih. Xian berdiri di samping Sazao dan 2 lainnya. Pelangi cahaya bintang muncul dan melepaskan pir berduri hijau seperti batu giok. Mereka terbang dan berhenti di dekat kelompok Sazao yang beranggotakan 3 orang. Meskipun pir berduri Kalsedon hijau berusia 1000 tahun bukanlah ramuan roh kelas awal asli, ia berguna bagi pohon kuno Ki esensi untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dewa. Telanlah dan Anda dapat menggandakan kecepatan pemulihan Anda. Pir berduri Kalsedon hijau berusia 1000 tahun tampak seperti bunga lili kala zamrud, yang tampak seperti batu giok asli dengan banyak duri seperti landak kecil. Namun, ia tampak sangat tajam. Mata kelompok Sazao berbinar. Mereka tidak berusaha bersikap sopan dan hanya membuka mulut dan menghisapnya. Pir berduri Kalsedon hijau berusia 1000 tahun meleleh dan berubah menjadi jus hijau dengan aroma manis yang langsung mengalir ke tubuh mereka. Kemudian, cairan itu menenangkan perut bagian bawah dan pusaran air, meningkatkan aliran energi bumi dan surga yang memasuki tubuh mereka. Sazao, Jiao Hai, dan Jiao San menatapnya dengan rasa terima kasih yang lebih. Mereka berasumsi bahwa dia telah pergi selama 1 jam untuk mengumpulkan ramuan roh bagi mereka. Mereka akhirnya mengenalinya. Mereka berpikir untuk mengorbankan diri mereka demi dia. Pusat benua kuno itu sangat berbahaya. Jika mereka salah langkah, mereka akan dikutuk selamanya. Dan karena Xian telah mengambil risiko untuk mengumpulkan ramuan bagi mereka untuk dipulihkan, dia telah memenangkan hati mereka tanpa perlawanan. Sekarang, mereka semua mengagumi dan menerimanya. Audrey menatap wajah mereka yang bersyukur dan dia tahu bahwa Xian telah memenangkan hati mereka. Kemudian, apapun yang Xian minta mereka lakukan, mereka tidak akan ragu untuk bekerja untuknya. Itu membuat Audrey merasa lucu karena dia tahu kebenarannya. Pria itu baru saja mengambil kesempatan untuk memurnikan energi yang diserapnya dan dia baru saja memanen beberapa Green Chalcedony Prickle Pear secara kebetulan. Tidak ada biaya yang dikeluarkannya untuk mendapatkan penerimaan tulus dari tim Sazao. Pasir kuning memenuhi tempat itu dengan kondisi yang panas dan lembab. Gelombang panas menyerbu satu demi satu. Semua itu membuat orang-orang benci karena mereka tidak bisa begitu saja melepas pakaian mereka untuk merasa lebih baik. Di mana ujung tempat ini? Tubuh Cecilia yang anggun basah oleh keringat. Pakaiannya yang basah menempel di tubuhnya, memamerkan lekuk tubuhnya yang seksi dan menggoda. Namun, tidak ada yang bisa menikmati keindahan seperti itu di tempat ini. Tidak jauh darinya, Sang Ying Yue juga basah oleh keringat. Melihat gunung suci yang megah jauh dari mereka, dia memiliki keputusasaan yang dalam dan tak berdaya. Pikirannya hampir runtuh. Setelah berjalan lama, mereka tahu bahwa gurun ini bukanlah gurun biasa. Mereka telah mencoba segalanya untuk meninggalkan daerah ini termasuk berteleportasi, membidik ke suatu arah dan berlari dengan kecepatan maksimum, menyerang dengan energi jiwa, dan banyak lagi. Sayang sekali, tidak ada yang berhasil. Mereka masih terkurung di area yang terbakar ini. Gurun ini membuat mereka putus asa karena semuanya berwarna kuning dan panas. Itu menguras tubuh dewa mereka dan melarutkan tekad mereka. Mereka merasa tidak sanggup lagi menahannya. Jika mereka tidak bisa segera meninggalkan tempat ini, mereka akan menghabiskan energi mereka, yang akan membuat mereka tidak memiliki perlindungan, dan akhirnya, mereka akan menjadi 2 kerangka kering di gurun ini.
Apakah kamu punya solusi yang belum kamu coba? Cecilia bertanya ketika dia bersandar di batu yang lapuk dengan kelelahan. Matanya yang indah tetapi sekarang kosong menatap Sang Ying Yue sambil bergumam, jika aku tahu aku akan mati di sini ketika aku berada di dasar danau, aku seharusnya. Pipinya yang berkilau karena keringat memerah. Dia tampak seperti sedang mabuk. Yah, bahkan jika kamu memikirkannya lebih lanjut sekarang, itu tidak membantu. Sang Ying Yue mengerutkan kening, wajahnya yang dingin lelah. Dia mendesah lemah. Kita seharusnya bersikeras untuk pergi bersamanya. Setelah kita tiba di sana, Chang Yun sudah pergi. Dia tidak ingin pergi bersama kita. Ya, itu benar. Jika kita menemaninya, dia akan membantu kita lolos dari perangkap maut. Aku tidak tahu mengapa aku selalu merasa bahwa dia bisa melakukan segalanya. Tidak ada yang benar-benar bisa mengganggunya. Cecilia tersenyum pahit. Melihat gunung suci itu, dia mendesah, sepertinya gunung itu ada di depan kita. Tapi, seberapa keras pun kita berusaha, kita tidak bisa menyentuhnya. Dan, kita tidak bisa menghubunginya. Kalau tidak, dia pasti akan datang menyelamatkanku. Dia berjanji padaku. Mata Cecilia tampak bingung. Itu karena dia sangat lelah, dan mentalitasnya mungkin akan menemui beberapa masalah. Mungkin dia sudah hampir pingsan. Dia tidak akan keberatan dengan kita. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia benar-benar bajingan yang tidak berperasaan dan tercela. Sang Ying Yue merengek seolah-olah dia sedang bermimpi. Gumaman marah mereka berubah menjadi gelombang jiwa ajaib yang bergerak cepat di padang pasir ini. Tampaknya gelombang itu dapat menimbulkan badai pasir seperti dewa di sini telah mendengar mereka dan dia memutuskan untuk membantu mereka. Sementara pikiran mereka bingung, mereka memiliki banyak pikiran fantasi. Mereka tampaknya menemukan gelombang energi dari gunung suci yang tidak dapat mereka sentuh. Sepertinya gunung itu menggoda mereka dan menyiapkan mereka untuk lelucon jahat. Siapa yang memarahiku? Di kaki gunung berapi, Xian tersentak. Ia sangat terkejut dan menatap langit. Ia tampak canggung karena tidak tahu apakah ia harus menangis atau tersenyum. Shazao, Jiao Hai, dan Jiao San sedang berkultivasi, mata mereka terpejam. Audrey juga duduk di samping mereka. Mendengarnya, ia mengerutkan alisnya. Matanya yang dalam menatap ke arah gunung agung yang jauh dari mereka. Apa yang kau rasakan? Tanya Audrey tiba-tiba. Kedengarannya aneh, Xian mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan seseorang baru saja mengutukku. Suara itu sampai ke telingaku. Kurasa mungkin aku telah mengalami banyak pertempuran akhir-akhir ini, aku mulai berhalusinasi. Dengan kemauan kerasmu, wilayah kekuasaanmu, dan jiwa ajaibmu, kecuali kau melangkah ke dalam formasi ilusi, kau tidak akan pernah berhalusinasi. Wajah Audrey tampak sangat tegas. Baru-baru ini, aku bisa merasakan gelombang energi magis dari Gunung Suci. Tampaknya ditujukan kepadamu. Kurasa ia sedang mengawasimu. Bukan hanya Xian yang tercengang, tetapi Jiao Hai, Jiao San, dan Shazao juga terkejut dan mereka terbangun dari meditasi mereka. Mereka juga tampak bingung.